Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian siswa dan siswi yang berada di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, kalian akan mempelajari kimia. Sebelumnya, kenapa sih kita perlu mempelajari kimia? Tidak hanya berlaku untuk bidang teknik komputer dan jaringan. Ternyata kimia itu sangat berarti di kehidupan kita sehari-hari. Semua aktivitas kehidupan manusia tidak terlepas dari ilmu-ilmu kimia. Contohnya, ketika kalian menjemur baju, memasak, makan, tidur, minum, semuanya melibatkan ilmu-ilmu kimia. Nah, kita akan kupas secara tuntas bagaimana nih penerapan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari, juga tentunya di dalam bidang teknik komputer dan jaringan. Mempelajari kimia itu mudah, karena dalam kimia kita hanya mempelajari materi, perubahan materi, dan energi-energi yang terlibat untuk perubahan materi tersebut. Nah, sekarang kita bahas dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan materi? Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati suatu ruang. Menempati suatu ruang artinya bahwa materi memiliki volume. Pernah dengar kan istilah massa dan volume? Nah, massa dan volume merupakan suatu besaran. Besaran apa? Kalau di fisika kita sudah mempelajari ya ketika SMP, ada besaran pokok, besaran turunan, besaran skalar, dan besaran vektor. Untuk massa dan volume adalah besaran pokok. Sekarang kita bahas nih, apa itu massa dan volume? Karena keduanya termasuk besaran, kita sebutnya sebagai besaran massa dan besaran volume ya. Oke, yang pertama untuk besaran massa dulu nih. Besaran massa artinya adalah kuantitas atau jumlah yang menunjukkan berapa banyak sih suatu materi di dalam suatu benda. Semakin banyak materi penyusun dari suatu benda, maka massa di dalam benda tersebut juga semakin besar. Nah, banyak nih yang menyatakan bahwa massa itu sama dengan berat. Padahal berbeda ya. Kalau massa, dimanapun benda tersebut berada, jumlahnya atau kuantitasnya akan selalu tetap. Tetapi untuk berat, dimanapun benda itu berada, kuantitas atau jumlahnya akan berubah-ubah, bergantung kepada gaya gravitasi. Sudah dipelajari ya gaya gravitasi ketika masih duduk di bangku SMP. Nah, apa ya satuan dari massa? Satuannya bisa gram, juga bisa kilogram. Selanjutnya adalah besaran volume. Volume menunjukkan banyaknya ruang atau tempat yang ditempati oleh suatu benda. Nah, masih ingat ya satuan dari volume? Satuannya itu adalah liter atau mililiter. Kalau dalam sentimeter kubik, liter itu adalah desimeter kubik. Kalau mililiter itu adalah sentimeter kubik. Selanjutnya, wujud materi. Wujud materi itu ada 3 ya, dan selalu kita temui dimanapun kita berada. Yang pertama itu adalah materi dalam wujud gas. Yang kedua, materi dalam wujud cair. Dan yang ketiga, materi dalam wujud padat. Untuk materi berwujud gas, sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan tidak hanya manusia, hewan dan tumbuhan juga sangat dekat dengan materi berwujud gas. Ketika kita bernafas, kita menghirup oksigen. Nah, karbon dioksida yang kita keluarkan itu akan diterima oleh tumbuhan hijau. Jadi, salah satu contoh dari wujud materi gas itu adalah karbon dioksida, oksigen, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, materi berwujud cair. Materi berwujud cair sangat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, ketika kalian lagi mandi, minum, main ke pantai, kalian melihat segala sesuatu yang berbentuk cair. Nah, selanjutnya adalah materi berwujud padat. Materi berwujud padat itu sangat banyak. Contohnya ya, yang paling sering kalian mainkan kalau sedang bosan di rumah.
yaitu handphone. Nah, itu salah satu contoh dari materi berwujud padat. Ada lagi tempat tidur, dinding, ubin. Nah, itu semua adalah contoh-contoh dari materi berwujud padat. Untuk gambaran lebih jelasnya, saya lampirkan gambar-gambar dari materi berwujud gas, cair, dan padat. Yang pertama, gambar dari materi berwujud gas. Kalian bisa lihat jarak antar partikelnya sangat renggang, yang berarti gaya tarik-menarik antar partikelnya itu sangat lemah. Oke, yang kedua itu adalah materi berwujud cair. Kalian bisa lihat jarak antar partikelnya tidak terlalu rapat, tapi juga tidak terlalu renggang. Nah, jadi dia lebih ke rapat sih, cuma tidak terlalu seperti itu. Nah, gaya tarik-menarik antar partikelnya juga tidak terlalu kuat, tapi juga tidak terlalu lemah. Selanjutnya adalah materi berwujud padat. Nah, kalian bisa lihat nih di contohnya bahwa gaya tarik-menarik antar partikelnya itu sangat kuat karena jarak antar partikelnya sangat rapat, dempel. Nah, seperti itu. Baik, kita sudah pelajari wujud-wujud materi. Selanjutnya adalah sifat-sifat materi. Nah, materi memiliki dua sifat. Yang pertama itu adalah sifat fisis dan sifat kimia. Kita bahas yang sifat fisis dulu ya. Karena judulnya adalah sifat fisis, oleh karena itu yang kita lihat adalah sifat-sifat yang nampak dari luar atau dari indera penglihatan kita, yaitu warna, bau, tekstur, semua yang bisa kita rasakan dengan panca indera kita. Nah, yang kedua itu adalah sifat kimia. Nah, sifat kimia ini berkaitan dengan senyawa, unsur, dan sebagainya. Misal, kalian ketika memasak butuh garam kan? Garam itu adalah senyawa natrium klorida yang berasal dari unsur Na atau natrium dan Cl, yaitu klorida. Nah, itu adalah salah satu sifat kimianya materi. Jadi dia saling berionisasi. Nah, itu salah satu sifatnya. Sifat-sifat kimia dari materi perlu dipelajari oleh kalian, baik siswa dan siswi di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, karena nih sebagai calon teknisi kalian perlu tahu nih bagaimana ya benda ini dan benda ini digabungkan untuk membentuk benda yang baru. Apakah sifatnya cocok dan sesuai? Nah, seperti untuk membuat software, hardware itu membutuhkan ilmu fisika dan kimia. Oleh karena itu, jika kalian tidak mempelajari sifat-sifatnya, khawatir nanti ketika kalian membuat software atau hardware itu akan membahayakan bagi manusia. Oleh karena itu, perlu dipelajari dari sekarang agar kalian bisa menciptakan suatu teknologi yang membantu kehidupan manusia tanpa membahayakan manusia. Ini sudah saya jelaskan kalau kimia itu sebatas mempelajari materi, perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Nah, kalau tadi sudah kita pelajari nih bagaimana wujud materi, sifat materi, yang selanjutnya itu adalah perubahan materi. Dan energi apa sih yang terlibat dalam perubahan materi tersebut? Nah, ini sangat-sangat terlibat ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi perubahan materi itu ada dua ya, ada perubahan fisika dan ada perubahan kimia. Nah, kalau yang perubahan fisika, ini adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Kalau perubahan kimia menghasilkan zat baru. Nah, contoh-contoh dari perubahan fisika nih, contoh ketika kalian mendinginkan es batu di kulkas. Nah, itu kan ada perubahannya dari air menjadi es batu. Nah, air itu kan cair, es batu itu padat. Nah, proses tersebut adalah proses membeku. Ada juga contoh-contoh yang lainnya nih, seperti kalian menyalakan lilin ketika mati lampu. Lilin itu kan adalah benda padat. Ketika kita kasih api, kita nyalakan lilinnya, lama-lama akan semakin pendek ya lilinnya, karena lilinnya mengalami pelelehan. Nah, hal tersebut adalah proses dari mencair. Masih ada banyak nih yang lain seperti menyublin, mengembun. Nah, semuanya itu sudah
saya cantumkan di PowerPoint, kalian baca dan kalian bisa cari di literatur lain untuk contoh-contohnya. Seperti itu. Nah, untuk perubahan kimia. Nah, karena dia perubahan yang menghasilkan benda baru gitu, atau sesuatu yang baru. Nah, maka ada proses-proses kimia yang terlibat gitu. Seperti ketika kalian makan apel. Ini kalian gigit nih apelnya, terus kalian diamkan nih di atas meja. Nah, tidak kalian masukkan kulkas, biarkan aja gitu di udara terbuka. Nah, lama-lama apelnya akan berubah warna menjadi warna coklat. Dan jadi si apel ini mengalami proses browning. Ada senyawa-senyawa kimia yang membuat apel tersebut mengalami perubahan warna. Selanjutnya, ketika kalian membuat kue. Nah, kalau misalnya buat bolu gitu kan, kuenya harus mengembang ya. Itu biasanya pakai apa? Pakai soda kue. Nah, soda kuenya itu yang akan membuat kue kita mengembang ketika dipanaskan. Seperti itu. Lalu ada juga nih, ketika besi dibiarkan di udara terbuka untuk waktu yang cukup lama, itu akan mengalami perkaratan. Gitu. Sering lihat ya besi-besi di sekitar kehidupan kita sehari-hari gitu. Mungkin kalau misalnya pagar rumah kalian kan ada yang dari besi, aluminium, nah itu mudah mengalami perkaratan karena sering terkena hujan, panas matahari, seperti itu.